persegi, 12 kali 12, tingginya 18. Ya. Tentukan titik pusat gravitasi benda. Apabila massa jenis baja berarti yang lingkaran ya, bola baja ini 77 kN per meter kubik. Massa jenis beton itu 23,6 kN per meter kubik. Dan momen inersianya ya. Nah, kemarin sudah dijabarkan seperti ini ya. Sumbu acuannya atau sentroidnya X-nya di sini, Y-nya di sini ya. Nah, kemudian X-nya kalau seperti ini kan sudah ketemu ya 0 ya. Pusat X-nya itu di 0. Sekarang kita mencari pusat Y-nya. Gimana kemarin? Share screen aja. Gimana kemarin? Kita siapkan Excel supaya mudah ya. Kita siapkan Excel. Nah, kemarin ya, ini ada 1, ada 2. 1 yang beton ya, 2 yang bola baja. Ya. Y1 terletak di ini, kan? Tengah-tengahnya beton. Kalau 18 cm, tengah-tengahnya berarti di 9 cm. Nah, kemudian yang bola baja terletak di Y-nya terletak di 18 ditambah dengan berapa ini? 10 berarti bagi 2, 5 ya. Berarti terletak di 13, 20, 23 atau 13? 23. 23 ya, 23 cm. Nah, massa jenisnya kalau bola baja tadi berapa? Massa jenis baja 77 kN per meter kubik. Bajanya 77. Ingat ini dalam kilonewton per meter pangkat 3. Ya. Ini tadi satuan dalam sentimeter ya. Nah, kemudian yang satunya massa jenis beton 23,6. Nah, sekarang kita cari volumenya ya. Volumenya supaya bisa mencari massa. Ya. Volumenya apa kalau volumenya ini apa? Oh, kebalik ya. Ini beton, ini lingkaran. Berarti kebalik, sorry. Ini yang 23,6. Ini yang 7. Nah, volumenya ini yang beton ya, tak tulis saja. 1 itu yang beton persegi. 2 itu yang bola baja. Nah, kemudian volumenya beton persegi. Berapa ini berarti? Sama dengan berapa? Soalnya tadi 9 kali berapa? 12, Bu. 12 kali 12, yang ini diameternya 10 ya. Oke. Mana tadi? Nah, hasilnya. Berarti beton volumenya gimana? 12 kali 12 kali 18. 12 kali 12 kali 14. Ini volumenya dalam sentimeter kubik ya. Yang bola baja, volumenya bola baja, lingkaran, bola ya. 4/3 kali PR kubik. 4/3 kali pi 14 atau 20. Perbacanya pi R pangkat 3 ya dalam kurung. R-nya berapa berarti? Ini
berapa? 10 berarti 5 ya. 5. Oh, betul ya. 5 pangkat 3. Betul ya, 4/3 kali Pi kali 5 pangkat 3. Masanya berarti massa jenis dikali dengan volume, ya kan? Jangan lupa, karena ini massa jenisnya dalam kilonewton per meter kubik, berarti dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 juta. Ya, kan? Nah, untuk mencari massa dikali Y, berarti ya tinggal sama dengan M dikali dengan ya. Enak kalau pakai Excel ya, nggak usah ngitung langsung. Seret, gitu. Terus, berarti kita bisa mencari ininya. Nah, ini Y sama dengan, kita copy aja. Y-nya ketemu dia nggak ada, yang 3 ya cuma 2. Nggak ada. Nah, berapa ini? Berapa? Iya, langsung berarti di sini MY 0, ini dijumlahkan dulu sama dengan sum dalam kurung ya ini. Yang M-nya juga dijumlahkan. Nah, berarti di sini ketemu Y-nya Y ya sama dengan MY-nya dibagi dengan ketemu 14,559 itu di sekitar 14,559-nya memang di sini ya. 14,559 cm ya kan? Langsung tak tulis 14, berapa tadi? 56 gitu ya. 2 angka di belakang. Nah, sampai sini bisa ya? Ya, Bu. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita mencari momen inersia. Momen inersia, ya, X-nya 0 ya. Ketemu X-nya 0. X-nya 0 karena dia nempel ya di sumbu Y. Nempel di sumbu Y, jadi X-nya 0. Nah, sekarang kita mencari momen inersia. Nah, momen inersia itu kita harus mencari D-nya dulu. D. Apa itu D? D itu adalah jarak antara apa sama apa? Center gravity. Ke
center of gravity keseluruhan ke yang masing-masing ini ya. Jadi kalau di sini D-nya itu kalau kita lihat gambar, D-nya itu jaraknya dari 9 ini ya, yang D1 itu dari 9 ini ke sini. Ini adalah D1. Kan ya, warna merah. Nah, ini adalah D1. Nah, ini ya kelihatan. Nah, ini D1. D2-nya mana? D2-nya itu dari sini ke sini. Ini D2. Nah, ya. Jadi D1 yang merah, D2 yang biru. Jadi kalau pakai angka D1 sama dengan ini dikurangi dengan D2 sama dengan ini dikurangi dengan. Nah, sampai sini nggak bingung ya? Terusnya yang mana? Nah, saya teruskan. Berarti setelah kita mencari D, kita mencari I. Iya, I. I. Atau tulis saja dulu di sininya. Nah, oh, tak. Nah, kita dulu. Nah, di sini ya. I. Yang mau kita cari dulu itu adalah ya, yang mau kita cari dulu X. X ya, ini IX. IX itu adalah I0 tambah I D kuadrat. A ditambah, kalau kemarin kan karena kita masanya masa jenisnya sama, kita pakai aturan A, D, pangkat 2 gitu ya. Ini A, D pangkat 2. Tapi karena ini masa jenisnya berbeda, jadi kita tidak menggunakan A. Tadi aturannya kita menggunakan M. Berarti A-nya ini kita juga ganti menjadi M. Ya, M D kuadrat. Ya. Kalau di sini konsisten pakai A, ya, silakan pakai A. Kalau ini kita konsisten pakai M, ya silakan kita menggunakan M. M D kuadrat. Nah, di sini ya, ini kan bukan BH pangkat 3 tapi HB pangkat 3 ya. BH pangkat 3 per 12. I0 sama dengan BH pangkat 3 per 12 ditambah M D kuadrat. Nah, seperti ini ya. BH masing-masing ini masing-masing I-nya juga kita uraikan ya. I1 I1
sama dengan BH pangkat 3 per 12. B-nya berapa? Ini. I1 kan yang persegi. Ya. Berarti BH pangkat 3 itu yang B-nya ini hanya yang tinggi ya. B itu yang lebar, hanya yang tinggi. B-nya 18 ya. Langsung di sini aja wis. Ya, I. I yang beton sama dengan IX ya ini ya. Ini IX. IX sama dengan B. H pangkat 3, B-nya 18 ya. Hanya berapa? Oh sorry, B-nya yang 12 ya. Berapa tadi? Perhalnya. 12 atau 18? Soalnya tadi berapa? 12. 12, Bu. 12, Bu. 12, berarti yang 12 tingginya yang dipangkatkan 3. Ini dibagi dengan 12. Ya, dibagi dengan 12. Oke, yang ini juga sama dengan, nah kalau bola baja, I-nya gimana? Bola kemarin pi ya, 3,14, D-nya 10 ya, pangkat 3, pangkat 4 ya kemarin, pangkat 4 dibagi dengan 36 ya kalau nggak salah, cek aja. Nah, lingkaran 64 ya, sorry. Nah, pi D pangkat 4 per 64 ya, jadi di sini 64. Pi D pangkat 4 per 6. Nah, berarti IX-nya ketemu, nah, IX-nya masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya MD mana? Kita mau mencari MD. Mau mencari MD kuadrat. Berarti ini tulis MD kuadrat ya. Massa dikali D-nya di kuadrat. Jadi ini sama dengan jumlah dari MD1 I1 plus MD1 kuadrat, M1 D1 kuadrat ditambah I2 MD2 kuadrat. Ya tinggal ditambahkan semua ya. Ya, tinggal ditambahkan semua. Di sini berarti ini dijumlah. Simpan sini. Nah, ini berarti ketemu IX-nya total sama dengan ini ditambah dengan hasilnya. Ya. Kemudian yang IY sekarang. Nah, IY ini agak berbeda. IY ini tanpa MD kuadrat karena D-nya itu adalah 0 ya kan. D-nya 0 karena saling berhimpit. Maka IY-nya pakai cuman penjumlahan
ini dan ini. Ya, kalau Y berarti dibalik. Kalau IX tadi B H pangkat 3 per 12, kalau Y-nya HB pangkat 3 per 12. Jadi di sini 18 dikali dalam kurung 12 yang dipangkatkan 3. Baru dibagi dengan 12. Nah, seperti ini. Kalau yang lingkaran, ya, lingkaran antara Y dan IX itu sama, ya. Jadi ini tinggal dikopikan. Nah, berarti Y-nya secara total itu adalah jumlah. Ya, jadi Y-nya ketemu sama dengan ya, sudah selesai. Ini IX, ini Y, ini. Itu caranya. Ada pertanyaan? Izin tanya, Bu. Silakan. Saya lihat di internet inersianya bola pejal itu 2/5 mr kuadrat, Bu. 2/5? 2/5 mr kuadrat, tapi yang dikerjakan di Bu Nurlia ini kok beda, Bu? 2/5 mr kuadrat. Mana di internet? Ini saya ngambil di buku. Inersianya itu pi pangkat 4 per 6. MR berapa? MR? 2/5 mr kuadrat bola pejal, Bu. Oh iya, itu pejal ya kan. Ini luasan ya. Momen inersia itu ada momen inersia, jadi kalau kalian cari ya momen inersia. Momen inersia. Nah, momen inersia itu ada yang luasan, ada yang pejal. Pejal itu namanya momen inersia polar. Ya. Kalau ini yang saya jelaskan itu momen inersia luasan. Ya, kelembaman. Kelembaman suatu benda untuk bereaksi terhadap porosnya. Kalau momen inersia yang pejal, ya. Kalau dia coba ya, kalau dia luasan, ya, luasan itu kemampuan dia untuk ditekuk, ya, tekuk terhadap suatu poros ya sama ya. Kalau momen inersia kelembaman pejal itu dia kemampuan untuk berputar terhadap porosnya. Nah, R itu adalah jari-jari girasi ya, sama dengan yang tadi kemarin kita mencari ya gitu. Nah, ini agak berbeda untuk rumusnya. Nah, seperti dilihat di sini, ini kan dia 3 dimensi. Ya. Kalau kotak lingkaran itu enggak ada ya di sini ya. Atau mau pakai yang ini berarti kamu pakai I-nya 2/3 berapa tadi? Pejal 2/5 M R kuadrat. Nah, ini tapi dia tidak komposit. Coba kalau komposit. Nah, kalau komposit itu yang muncul dia luasan. Jadi kita menghitungnya perluasan. Kalau pejal itu kan bentuknya cuma tertentu. Bentuknya cuma poros. Bendanya tidak bisa 2 gitu ya. Nah, ini kayak ini kotak ya. Kotak ini kan 1/12 ml kuadrat ya. Nah, ini dia bentuknya kan bukan
kotak, tapi kan dia ada luas, ada volumenya ya, ada volumenya. Nah, ini momen inersia pejal. Nah, kalau yang saya jelaskan itu momen inersia luasan, agak berbeda. Begitu, ya. Kalau kamu mau mencari ini seperti ini, IMR kuadrat ini untuk satu, ya satu apa namanya, satu benda ya, satu tidak komposit. Kalau tadi itu kita membahas untuk yang komposit. Ini yang kita bahas kan bendanya terdiri dari 3 buah. Kalau ini seumpama dipotong gitu kan, ini ada 3 buah batang gitu ya. Nah, nanti kalau disederhanakan ya jadinya ini ada nggak profil H, profil I. Nah, nggak ada ya. Nah, ini nyambungnya nanti ke tadi luasan ya. Jadi nggak bisa memang harus pakai luasan kalau yang dia komposit. Maksudnya komposit itu apa? Komposit itu dia terdiri dari bentuknya nggak sederhana, bukan hanya silinder, bukan hanya lingkaran gitu loh, Mas Bintang. Paham ya? Iya, paham, Bu. Nah, nanti kalau bentuknya sederhana, misalkan kamu silinder ataupun apa namanya batang pejal gitu, ya silakan pakai yang ini ya. Silakan pakai yang ini. Untuk I-nya. Inersia. Tapi inersia itu macam-macam memang. Ada inersia, ini yang saya jelaskan, ini adalah inersia luasan, Mas. Inersia luasan, momen inersia luasan. Jadi inersia itu ada inersia luasan, ada inersia yang pejal itu untuk yang berputar, momen inersia, ada yang momen inersia polar. Nah, polar itu juga polar itu adalah gabungan antara IX sama IY. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah ini itu kalau diteruskan itu kalau saya dulu kuliah S1 itu ada 2 kali memang, MKM 1, MKM 2. Kalau kalian kan mekanika teknik ya, mekanika teknik. Kalau saya dulu itu mata kuliahnya mekanika kekuatan material ya. Intinya sama, silabusnya sama. Tapi ada 2 kali. Memang nanti kalau dijelaskan ya, diteruskan, ini kenapa kok saya jelaskannya momen inersia luasan bukan momen inersia pejal. Ini itu bisa nanti dimasukkan ke yang kemarin kita batang. Ya, batangnya itu profilnya kan kemarin kita hanya menjelaskan batang secara keseluruhan ya. Nah, itu bisa kita jabarkan penampangnya. Jadi apakah batang I sama batang L, apa sama batang yang silinder itu apa sama. Kemarin kan kita mencari reaksi di tumbuhan. Nah, nanti per segmen batang. Kayak nanti akhirnya kenanya nanti di analisis struktur. Itu hampir sama. Nanti ke situ kali ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih jauh di analisis struktur. Nah, kemudian jadi ini itu sederhananya dari kalau kalian mengerjakan menggunakan software, misalkan pakai CATIA atau pakai ANSYS atau pakai apa. Nah, nanti kalian per segmen kan akan tahu kekuatan di masing-masing segmen gitu ya. Kalau pakai ANSYS gitu, oh merahnya di sebelah mana, ya yang nantinya itu akan pembebanannya terpusat di situ. Nah itu sama. Ya, nanti intinya itu ke situ. Cuman ini bentuk sederhananya gitu. Ya kalau mau diteruskan itu panjang ya. Begitu Mas Bintang ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah ini aja wes yang dipelajari ya. Jadi nanti yang ini udah ya? Paham ya? Paham.
Silakan. Paham ya? Oke. Nanti untuk ujiannya ya ada 3 soal. Ada 3 soal. 1 soal tentang yang 1 soal itu tentang jadi tentang struktur sama center of gravity aja. 1 soal itu yang ini ya, kalian pakai metode sambungan ya, sederhana ini. Kemudian 1 soal nanti yang struktur kompleks yang pakai metode potong aja, silakan ya. Tapi nanti tidak saya beritahu ini pakai metode potong, ini pakai metode sambungan gitu enggak ya, silakan kalian sendiri-sendiri ya, kerjakan sendiri-sendiri. Kalau bisa pakai potong ya silakan pakai metode potong ya. Kemudian 1 soal yang center of gravity dan moment inertia. Jadi soalnya cuma 3. 1 tentang ini, 1 yang ini ya, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini. Ya lebih sederhana dari ini ya. Tapi intinya seperti itu. Ada pertanyaan untuk soalnya? Soalnya hampir sama dengan yang kita kerjakan untuk latihan, untuk PR, itu pokoknya hampir sama. Pokoknya kalian bisa itu, bisa UASnya. Gitu ya? Oh, Mas Iqbal sudah manduk-manduk. Oke, Bu, sudah ngerti, Bu. Ya, oke. Kemudian apa lagi ya? Untuk UASnya, nanti kita ketemu hari Selasa ya. Di jadwal itu hari Selasa, kita menyesuaikan jadwal aja. Selasa jamnya menyesuaikan di jadwal. Waktunya 90 menit ya. Jadi 1 soal 30 menit kan saya kira lama. Silakan disiapkan yang perlu disiapkan laptop. Karena kan enak pakai Excel ya kalian cepat. Kemudian kalau perlu butuh kalkulator silakan ya disiapkan kalkulatornya. Kemudian kalau butuh pulpen sama ke pensil untuk kertas untuk orek-orekan silakan ya. Oh juga perlu pakai kertas sama ballpoint ya. Silakan nanti HP untuk memfoto tulisannya kalian ya seperti biasanya. Jadi nanti kita pakai Google Form. Silakan hasilnya kalian nanti difoto dimasukkan ke Google ya seperti biasanya kalau kita UAS dan tes. Ada pertanyaan untuk ini? Nggak ada ya? Ya sudah kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan semester ini. Semoga kalian semua sehat. Ya, ketemu lagi kita di semester depan. Insya Allah secara luring ya, biar bisa ketemu yang Mas Bintang itu yang mana, Mas Iqbal itu yang mana, Mas Aulia itu yang mana, saya kan ingin tahu. Ya, Mbak Khairin itu yang mana ya, pujangganya di 2A ya kan, cewek sendiri. Ya, ayo coba on cam semua, kita foto bersama ya. Nah, ini Mas Alexander ini sama siapa ini? Sama Pak Ketua, Bu. Oh, ketua kelas. Lah mana? Enggak sendiri ta? Berdua ta? Bu saya, Bu. Oh. Ya, saya dibuka on cam semua. Ya, Bu.
Mas Giovanni, Mas Asrori, mana? Ayo difoto Mas Aziz. Oh, Mas Aziz nggak pakai laptop ya? Siapa yang pakai laptop? Coba difotokan, nanti dikirim ke grup. Bintang, Bu, bintang. Bintang ya, Mas Bintang ya. Ayo Iya, Bu. difoto. Sudah, Bu. Oh sudah, ya wes. Gak kerasa 1, 2, 3, 5, sudah. Oke, Ya wes. ngomong tang. Ya lagi lah Mas Bintang biar kerasa temennya. Oh iya. Dihitung kan. 3, 2, 1. Itu kan kerasa ya. Ya wes, udah ya. Semoga kalian semua sehat. Segera lulus tepat waktu. Ketemu lagi di berikutnya ya. Semoga bisa. Ya wes, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.